Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengambil wasilah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan rasul-rasulnya dengan wasilah ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah ilmu sebagai wasilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan para rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul bil huda, dengan al-ilmu nafi', yang dengan al-ilmu nafi' wal amal saleh Allah Subhanahu wa taala muliakan rasul kita. Begitu pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang ketika seorang hamba mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dulu di majelis ilmu, mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kembali kita mempelajari tentang sesuatu yang paling mulia di dalam kehidupan kita, yaitu mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini gak ada sesuatu yang paling mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita telah melakukan sesuatu yang sangat mulia. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-Hadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberi petunjuk. Oleh karena itu,
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meminta petunjuk dan hidayah serta taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menunjukkan kita di jalannya yang lurus. Dan insyaallah di kesempatan yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Rihlatul ila Sama'i Sabi'ah, yaitu bertamasya ke langit yang ketujuh. Kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Ghafur yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an, bahkan disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengulang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur 91 kali di dalam Al-Qur'an. 91 kali Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengampuni. Termasuk di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku Laghafar adalah Zat yang Maha mengampuni liman taba, bagi orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amana wa amila sholihan, dan orang-orang yang beramal soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh, kemudian mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Padahal nama Allah Al-Ghafur saja itu mempunyai keindahan yang sangat luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tergandengkan dengan nama Allah Ar-Rahim, Innallaha Ghafurur Rahim. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan nama yang lain, yaitu Al-Afu. Al-Afu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana Allahu afuwan ghafura. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan Syakur, innahu ghafurun syakur. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan Al-Wadud, wa huwal ghafurul wadud. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan Al-Aziz, innallaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Allah gandengkan antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz dan Al-Ghaffar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan nama-nama yang lain? Ketika digandengkan dengan nama yang lain, itu mempunyai makna tambahan yang semakin menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semakin indah di namanya dan semakin sempurna di dalam sifatnya, dan semakin maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala itu tampak di hadapan hamba-hambanya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya dengan Al-Ghafur, adalah Zat yang Maha mengampuni. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba, punya makhluk yang dimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan mahallul khata' wan nisyan. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya Allah punya hamba yang hamba itu selalu terjatuh terhadap yang namanya kesalahan, selalu jatuh terhadap yang namanya dosa. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap manusia gak pernah luput dari yang namanya salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang akan terjatuh terhadap yang namanya dosa. Yang dimana dosa ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa ini lebih membahayakan kepada ruh kita daripada sakit membahayakan kepada jasad kita. Karena apa? Karena kalau seseorang terjatuh terhadap yang namanya dosa, terus terjatuh terhadap yang namanya dosa, ruh kita itu seakan-akan dicekik dari yang namanya dosa tersebut. Terus diliputi terhadap yang namanya dosa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang mereka melakukan dosa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Orang-orang yang mereka melakukan sayyi'ah, melakukan dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, yang dimana dosanya itu betul-betul meliputi dan betul-betul mencekik terhadap yang namanya ruh kita. Akan tetapi terkadang kita nggak sadar, kita nggak merasa dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita setiap harinya kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya itu merugikan diri kita sendiri. Sebenarnya itu justru malah mencelakakan diri kita sendiri. Entah itu dosa kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, entah itu dosa ketika kita terjatuh ke dalam yang namanya maksiat, entah itu dosa kita melihat sesuatu yang haram, entah itu dosa kita mendengarkan sesuatu yang haram, atau terkadang kita melakukan dosa kita mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita nggak sadar, padahal setiap dosa yang kita lakukan, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita semua, bahwasanya apa? Dosa itu seperti hanya titik hitam di dalam hati seseorang. Setiap orang melakukan kesalahan ditambah titik hitam. Sampai apa? Sampai qalbuhu muswaddan, sampai hatinya betul-betul menjadi hitam. Kalau sudah hatinya menjadi hitam karena dosa yang telah dia lakukan, maka la ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran. Akhirnya orang itu nggak kenal mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nggak tahu mana hidayah, mana dhalalah. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya hambanya ini banyak dosa. Hambanya akan terus-menerus terjatuh terhadap yang namanya dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nama dirinya sendiri dengan nama apa? Al-Ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengampun. Supaya apa? Supaya seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya seseorang itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun dosa, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-Ghafur, Zat yang maha mengampuni. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam Nuniyatihi, apa yang beliau katakan? Wa huwal ghafuru falau ata bi qurabiha min ghairi syirkin bal minal isyani la atahu bil ghufrani min aqrabiha subhanahu huwa wasi'ul ghufrani. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Nuniyahnya? Beliau mengatakan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur, yang maha mengampuni.
Falau ata bi qurabiha min ghairi syirkin, meskipun kau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sepenuh bumi. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi tanpa kita menyekutukan Allah. Tanpa kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan? La atahu bil ghufrani min aqrabiha, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ampunan sepenuh bumi tersebut. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan sepenuh bumi tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala wasi'ul ghufrani. Karena Allah Subhanahu wa taala ampunannya itu maha luas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap dirinya, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Wa innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dan dialah zat yang maha penyayang. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tahu bahwasanya manusia ini adalah merupakan tempat dosa dan kita adalah merupakan tempat orang yang selalu melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Ghafur. Apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu sehingga kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman bagi orang tersebut. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa suatu kejadian musibah kepada diri engkau kecuali itu karena ulah sebab kalian sendiri. Ketika kita mungkin merasa gundah gulana, hati kita nggak merasa tenang, rizki kita mampet, kita lalai dari melakukan sholat, coba perbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kita lakukan terkadang yang paling berat hukumannya kepada kita dipalingkan dari ketaatan kepada Allah. Terkadang kita itu mau zikir, mau membaca Al-Quran, mau sholat, mau berbakti kepada orang tua, mau melakukan ketaatan, kenapa kok sulit? Padahal jelas-jelas ada di depan mata kita ketaatan ini. Dan itu semua apa? Semuanya karena sebab dosa yang kita lakukan. Dan terkadang kita banyak sekali lalainya, sebagaimana yang Anda sampaikan tadi pagi. Penyakit manusia yang paling berbahaya yaitu penyakit lalai. Itu pun disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang mereka selalu bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, Allah akan tutup hatinya. Allah akan tutup matanya. Allah akan tutup pendengarannya, wa ulaika humul ghafilun, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Itu yang dikatakan oleh para ulama, bahkan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Terkadang kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bingung. Mengangkat tangan kepada Allah bingung. Saya mau berdoa apa? Mau berdoa apa? Ketika kita tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, coba istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang kita lakukan
itu menghalangi kita dari yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nggak malu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala satu harinya lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiru." Wahai manusia, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku meminta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 100 kali. Itu Rasulullah, Pak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Rasulullah suri tauladan kita. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Kita mengaku orang yang mengikuti sunnah Rasul. Apakah kita nggak malu ngaku cinta kepada Rasul? Apakah kita nggak malu ketika kita tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab ini? Coba kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, berapa kita istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa kali kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Terkadang kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, maaf. Terkadang kita minta ampun cuma selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kalau dikalikan 5, berapa? 15. Kemana waktu-waktu yang lain? Apakah dosa kita lebih sedikit dari Rasulullah SAW? Apakah kita merasa bahwasanya kita lebih mulia dari Abu Bakar? Yang Abu Bakar selalu berdoa, Rabbana inni dhalamtu faghfirli, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu taala meminta untuk diajarkan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan apa? Sayyidul istighfar. Terkadang kita sayyidul istighfar baca sore sama pagi juga kita enggak renungi. Terkadang kita membaca sayyidul istighfar zikir pagi sore hanya sekedar maaf kuiritan, bibirnya ngomong, tapi apa? Nggak paham. Gimana kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka hendaknya seseorang itu apa? Kalau minta ampun sama Allah, dengan lisan, hatinya datangkan Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, ya Allah, kami ini hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nikmatmu selalu datang kepada kami, tapi yang naik dari kita selalu maksiat terus. Sedangkan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala selalu nikmat, sehat, nikmat rezeki, nikmat anak, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu apa? Selalu dosa. Maka hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ngaji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Ghafur. Kenapa kita enggak sering-sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah kita enggak senang kalau seandainya di catatan amal kita yang terpenuhi itu apa? Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah setiap apa yang kita lakukan itu akan dicatat oleh para malaikat dan nantinya akan ditampilkan di hadapan kita? Coba kalau seandainya yang ditulis di catatan-catatan kita semuanya apa? Semuanya istighfar kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istighfar, bukan hanya sekedar kita apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita selesai sholat saja, selesai melakukan ketaatan, kita masih disuruh istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya amalan catatan kita itu penuh dengan istighfar. Sehingga ketika nanti diberikan kepada kita, kita senang. Ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini loh kitabku. Bangga dengan kitab kalau apa? Kalau seandainya kitab kita itu terpenuhi dengan istighfar. Tetapi kalau kita nggak punya catatan kitab yang bagus, justru malah maksiat yang paling banyak. Bagaimana seseorang nanti ketika diberikan dengan tangan kirinya? Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni sultaniyah. Seandainya ya Allah saya nggak diberi kitab itu. Itu yang terjadi bagi orang-orang yang mereka apa? Lalai. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah berat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah berat kita mengucapkan astaghfirullahaladzim? Meskipun kita dalam keadaan perjalanan, mungkin bapak-bapak berangkat ke kantor, mungkin bapak-bapaknya ada yang kerja, mungkin bapak-bapaknya ada yang melakukan suatu kerjaan, lisannya sambil apa? Sambil istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Dosa kita banyak. Dan orang kalau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dananya itu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mereka beristighfar kepada Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan rahmat kepada mereka. Kita selalu minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, minta anak kepada Allah. Kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh, harta kita menjadi harta yang berkah. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan apa? Harta, anak-anak yang soleh akan diberikan kepada kita. Kalau betul-betul kita apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, coba perbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Ghafur. Perbaharui pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Ghafur. Kalau kita sering ngaji, kita sering membaca Al-Qur'an, kita sering mendapatkan 91 kali Allah itu menyebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Saya itu yang Maha mengampuni. Kenapa kita gak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita malas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau seandainya ada orang dia memperkenalkan diri kepada kita, saya itu orang baik. Terus saya itu orang baik. Dan kita butuh dengan kebaikan dia. Pasti apa? Kita datangi orang tersebut. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri, terus menerus kita baca Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Ghaffar. Tapi kita kok malas untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kita malas untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Ketika ada seorang hamba
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, di perbuatan dosanya dia di siang hari. Kapan? Di sepertiga malam terakhir, Pak. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah cari hal min ghafirin, hal min taibin atubu ilaih. Apakah ada orang yang taubat sehingga aku mengampuni dosa-dosanya, sehingga aku terima taubatnya? Allah turun ke langit ke dunia. Begitu mulianya Allah, begitu karunia Allah, begitu karunia Allah, Allah yang turun kepada kita dan tanya, adakah hamba-hambamu yang bertobat dari dosa di siang hari pada waktu malam hari mereka bangun, nangis di hadapan Allah, bertobat? Tapi terkadang kita, subhanallah, untuk kita bangun malam saja kadang malas-malasan. Untuk kita bangun di sepertiga malam terakhir saja, gak usah jam 2, Pak, jam 4 lah. Ada waktu setengah jam untuk kita nangis, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang begitu banyak yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala turun dan apa? Cari hamba-hambanya, hal min taibin, hal min mustaghfirin. Apakah ada orang yang istighfar? Dan itu adalah merupakan apa? Sifat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, orang-orang yang bertakwa itu istighfar, minta ampun sama Allah. Coba kita kasih kesempatan kita hubungan betul-betul antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih kesempatan kita berduaan dengan Allah, ngobrol sama Allah, akui dosa kita, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Kemudian di siang hari, mungkin seseorang bermaksiat kepada Allah di malam hari, Allah Subhanahu wa taala di siang hari jadikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah ada namanya salatul awwabin. Salatnya orang-orang yang bertaubat, salatnya orang yang kembali. Kapan? Menjelang waktu zuhur, ketika matahari mulai memanas, seseorang salat 2 rakaat, itu adalah merupakan salatnya orang-orang yang mereka kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan siang dan malam untuk apa? Untuk menerima mana orang-orang yang bertobat kepadaku. Sudah ada, Pak? Sudah. Nah, tidak apa-apa, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita begitu banyak di dalam ayat-ayatnya. Allah mengenalkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Mengampuni. Maka sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil laili wan nahar, di malam hari, di siang hari, terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketaatan kepada kita, itu pun terkadang kita masih malas. Allah melarang kita dari kemaksiatan, terkadang kita pun masih terjatuh ke dalam yang namanya kemaksiatan tersebut. Bahkan di sana Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala asyaddu farhan bi taubati abdi. Begitu luar biasanya Allah, Pak, sama kita. Allah itu senang kalau ada hambanya itu tobat kepada Allah. Coba ada orang yang mau bertobat kepada Allah, siapa yang memberi taufik untuk bertobat? Allah. Ketika bertaubat diterima oleh Allah. Ketika seseorang itu sudah diterima taubatnya, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang tersebut. Dan di dalam hadis
lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi minar rajuli wajada rahilatahu tahta dhillis syajarah. Allah Subhanahu wa taala begitu bahagia, senang ngelihat hambanya itu balik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang laki-laki yang dimana seorang laki-laki ini dia bawa ontanya, ternyata ontanya itu ditaruh di ontanya itu makanannya, minumannya, semua kebutuhan safarnya dia. Ketika dia berjalan bersama ontanya ninggalin orang ini, kabur ontanya. Sudah bingung dia, mau minta tolong sama siapa? Di tengah padang pasir, gak ada tempat untuk dia meminta pertolongan. Sampai apa? Sampai dia Aisyah, sampai dia betul-betul putus asa. Sudah gak ada kesempatan lagi, meninggal. Sudah di tengah padang pasir, ontanya bawa kabur, minum, makanannya semua. Akhirnya orang ini apa? Orangnya ini duduk-duduk di bawah pohon. Duduk-duduk di bawah pohon nunggu. Entah dia nunggu kematian, entah dia nunggu apa? Pertolongan. Tetapi dia sudah putus asa. Ketika dia duduk-duduk di bawah pohon, ontanya datang. Lutuk. Saking senangnya orang ini, sampai dia mengucapkan perkataan kufur. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hamba, aku Tuhan. Saking senangnya. Kenapa? Karena mendapatkan pembekalannya kembali. Ternyata apa? Allah lebih bahagia melihat hambanya bertobat dari laki-laki ini mendapatkan apa? Mendapatkan tunggangannya dan makanannya serta minumannya. Kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Dengan dosa yang begitu banyak, kenapa kita tidak terus meminta ampun? Perbanyak istighfar, perbanyak untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen urusan dimudahkan, istighfar. Pengen rezeki dilancarkan, istighfar. Pengen anak menjadi anak yang soleh, istighfar. Kok dada kita sempit, istighfar. Kok kita sulit melakukan ketaatan, istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat dahulu apa? Para sahabat dahulu itu istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka nggak pernah putus asa. Coba kalau kita lihat, Pak, bagaimana para sahabat mereka meminta ampun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya mereka begitu luar biasa. Khalid bin Walid. Dosanya Khalid bin Walid gimana? Sebelum masuk Islam, para sahabat dibunuhin, ya kan? Ketika peperangan Uhud, karena sebab Khalid bin Walid naik ke Jabal Nu'man, akhirnya apa? Sampai gigi Rasulullah patah. Sampai Hamzah meninggal. Umar bin Khattab bagaimana dahulu bencinya kepada Islam. Dan banyak sekali para sahabat sebelum mereka masuk ke dalam Islam dosanya seperti apa. Tetapi ketika mereka dapat hidayah, mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah enggak terima? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Itu yang dosanya seperti itu saja Allah Subhanahu wa taala ampuni. Nah, kenapa kita malas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita malas untuk memenuhi tulisan kitab kita untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sini, ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap waktunya. Allah itu akan mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa kita dengan istighfar. Allah mengampuni dosa kita dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dengan apa? Dengan kita melakukan amal soleh. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanatamuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, karena akan menghapus apa? Dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu
akan menghilangkan yang namanya keburukan-keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Antara sholat dengan sholat ampunan Allah. Antara Ramadan dengan Ramadan menjadikan apa? Ampunan Allah. Antara umrah dengan umrah menjadi ampunan Allah. Antara haji dengan haji menjadi apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Hendaknya apa? Hendaknya terus kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperhias diri kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengenalkan kepada kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Yang satu lagi faedah yang teringat barusan, yaitu apa? Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Allah yang Maha Mengampuni, maka hendaknya apa? Apa yang bisa kita lakukan dengan nama ini? Hendaknya kita bermuamalah kepada orang lain seperti halnya kita bermuamalah pengen dimuamalahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen diampuni oleh Allah, dosa kita pengen diampuni oleh Allah, aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan hal yang sama seperti itu kepada siapa? Kepada saudara kita. Makanya termasuk di antara sifat orang-orang yang bertakwa, wal afina 'anil nas, yaitu apa? Orang yang suka memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Abu Bakar, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Dalam surat An-Nur, ketika Allah menegur Abu Bakar, "Bukankah engkau senang kalau Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar?" "Na'am," kata Abu Bakar. Langsung ketika itu apa? Abu Bakar langsung mengampuni orang-orang yang menuduh Aisyah ketika itu apa? Hadithul ifk, menuduh Aisyah berzina. Ketika itu Abu Bakar langsung memaafkan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena Abu Bakar pengen dimuamalahi oleh Allah dengan ampunan, dia pun bermuamalah kepada orang lain dengan ampunan. Kalau kita pengen aib kita ditutup oleh Allah, tutup aib saudara kita. Kalau kita pengen kita diampuni oleh Allah, maka kita pun mudah memaafkan orang lain. Ini mungkin yang bisa Ana sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.